Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nurmala Abbasih Ibrahim. Jadi pada video kali ini saya akan membahas sedikit tentang sifat dan ciri hakiki sebuah bahasa. Akan tetapi sebelum kita masuk pada poin intinya tadi, kita mundur dulu ke definisi bahasa. Nah, bahasa itu dikatakan sebagai alat komunikasi yang dapat diungkapkan melalui lisan maupun tulisan. Atau bahasa itu dapat dikatakan sebagai perwakilan dari isi pikiran seseorang, misalnya ide. Yang selanjutnya, bahasa itu dapat juga dikatakan sebagai alat komunikasi sosial berupa bunyi yang dikeluarkan dari lisan kita. Dan dengan bahasa, kita dapat dipermudahkan dalam berkomunikasi dengan seseorang. Baik, sekarang kita akan masuk pada pembahasan intinya, pada poin intinya mengenai pembahasan sifat dan ciri hakiki sebuah bahasa. Untuk informasi yang saya ambil itu mengenai sifat dan ciri hakiki bahasa itu menurut para ahli. Salah satunya menurut Krida Laksana dalam Cair tahun 2012 halaman 33, di mana dia menjelaskan bahwa bahasa itu memiliki beberapa sifat atau ciri hakiki dari bahasa itu sendiri. Nah, sifat dan ciri hakiki bahasa itu antara lain yang pertama, bahasa itu adalah sebuah sistem. Mengapa dikatakan bahasa itu adalah sebuah sistem? Karena bahasa ialah sistem lambang bunyi yang arbiter yang digunakan oleh masyarakat atau manusia dengan tujuan untuk berkomunikasi, atau dengan kata lain, bahasa dikatakan sebuah sistem karena bahasa itu tentunya tidak boleh kita gunakan secara sembarangan, tidak boleh kita ungkapkan secara sembarangan, tetapi harus tersusun berdasarkan suatu pola yang teratur dan tidak bisa secara acak tentunya. Mungkin itu tadi pembahasan mengenai bahasa itu adalah sebuah sistem. Sekarang kita pindah pada poin selanjutnya. Yang kedua, bahasa itu berwujud lambang. Mengapa dikatakan seperti itu? Karena kata atau golongan dalam bahasa sendiri terdiri atas lambang-lambang bunyi, di mana kata-kata tersebut tentunya mengandung makna, dan melalui lambang tersebutlah manusia dapat berkomunikasi. Yang selanjutnya, kita pindah pada poin selanjutnya, poin ketiga, bahasa itu bunyi. Mengapa bunyi bahasa itu dikatakan sebagai hakikat bahasa? Yang dimaksud bunyi bahasa sebagai hakikat bahasa adalah bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Bunyi bahasa di sini adalah satuan bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia dalam fonetik, misalnya dinamai sebagai font, dan di dalam fonemik dinamai sebagai fonem. Baik, sekarang kita masuk pada poin berikutnya, poin keempat, bahasa itu bersifat arbiter. Ialah sesuatu yang dipilih secara acak tanpa alasan. Mana suka, ini berarti seenaknya, asal bunyi, tidak ada hubungan logis antara kata-kata sebagai simbol yang disimbolkannya, atau merupakan penyebutan bunyi-bunyi yang sering diucapkan dari lisan. Contohnya, kuda di Indonesia dan horse di Inggris. Tidak ada alasan untuk penyebutannya, karena mereka di Inggris memang mengenal kuda itu dengan sebutan sesuai dengan bahasa mereka yang akan mereka gunakan dan mereka kenal penyebutannya sepanjang masa oleh penutur bahasa itu sendiri. Yang selanjutnya, poin kelima, bahasa itu bermakna. Bahasa dikatakan bermakna karena setiap bunyi kata itu memiliki maknanya masing-masing. Contoh nih, kuda. Jika kita mendengar seseorang mengucapkan kata kuda, maka tentunya kita pasti sudah paham maknanya kalau kuda ini berarti hewan. Dia berkaki 4 yang biasa dikendarai untuk lomba pacuan misalnya.
Yang selanjutnya, yang keenam, bahasa itu bersifat konvensional, yaitu kepatuhan penutur bahasa dalam menggunakan lambang bahasa. Sesuai dengan konsep yang dilambangkannya, karena jika menggunakan lambang bahasa yang tidak sesuai dengan konsep yang dilambangkan, maka akan mempengaruhi makna dan akan terjadi hambatan ketika kita berkomunikasi. Yang selanjutnya, poin ketujuh, bahasa itu bersifat unik. Artinya, setiap bahasa itu pastinya memiliki ciri khasnya masing-masing dan memiliki keunikannya sendiri-sendiri. Dan ciri khas itu tidak akan dimiliki oleh bahasa yang lainnya. Keunikan itu bisa bersumber dari sistem bunyi, sistem kata, dan kalimat. Hal itulah yang nantinya akan menjadi pembeda antara bahasa yang satu dengan bahasa yang lainnya. Misalnya, bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Yang kedelapan, bahasa itu bersifat universal. Artinya, bahasa pastinya memiliki ciri-ciri yang sama, dan ciri-ciri tersebut pasti juga dimiliki oleh setiap bahasa yang ada di dunia. Misalnya nih, kata benda, nomina, kata kerja, verba, kata sifat, aktiva, kata keterangan, adverbia. Setiap bahasa juga pastinya memiliki unsur vokal tentunya, dan setiap bahasa juga memiliki makna tentunya. Setelah poin ke-8, yang selanjutnya kita masuk pada poin ke-9. Bahasa itu bersifat produktif. Mengapa bahasa itu dikatakan produktif? Maksudnya adalah walaupun beberapa unsur-unsur bahasa itu terbatas, akan tetapi kita bisa saja membuat kata dan kalimat-kalimat yang tidak terbatas jumlahnya. Bahkan kita bisa membuat kalimat dan kata yang bahkan belum pernah didengar oleh orang lain sebelumnya. Yang ke-10, bahasa itu bersifat variasi. Bahasa dikatakan bervariasi karena keragamannya dari suatu negara. Misalnya kita ambil lagi negara Indonesia. Nah, di Indonesia itu kan memiliki banyak daerah, banyak suku, dan tentunya disertai dengan bahasa-bahasa mereka. Atau bisa dibilang dialek atau logat, bahasanya masing-masing. Atau yang bisa disebut dengan bahasa daerah masing-masing. Kita pindah ke poin selanjutnya, poin 11. Bahasa itu bersifat dinamis. Dapat dikatakan dinamis karena bahasa itu selalu melekat pada kehidupan sehari-hari manusia. Dan pastinya akan selalu berubah karena adanya perkembangan budaya dalam suatu masyarakat misalnya. Nah, apabila terjadi perkembangan budaya, maka bahasa juga akan ikut berubah apabila kegiatan dari manusia itu juga ikut berubah. Misalnya, orang yang cendekia. Kalimat orang yang cendekia itu seiring berkembangnya perkembangan budaya, maka kalimat tadi juga akan berubah. Dia berubah menjadi sarjana, akan tetapi memiliki arti yang sama, yaitu lulusan perguruan tinggi. Yang selanjutnya, kita masuk pada poin ke-12, yaitu bahasa bersifat manusiawi. Dikatakan bersifat manusiawi karena manusia itu adalah makhluk rasional, makhluk hidup yang berakal budi. Berbeda halnya dengan hewan, dan ketika berkomunikasi, maka manusia akan memikirkan bagaimana sih caranya mengeluarkan bahasa yang tepat dengan berbicara yang baik serta bisa berubah-ubah tentunya. Beda halnya dengan hewan atau binatang yang bahasanya itu terbatas, dan apabila digunakan hanya akan digunakan untuk keperluan kehidupannya saja. Dan yang terakhir, yang ke-13, bahasa sebagai identitas penuturnya. Kenapa dikatakan seperti itu? Kita ambil lagi nih dari bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia itu adalah identitas nasional bangsa Indonesia itu sendiri. Dan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan yang benar, yang sopan, maka orang asing tentunya akan mengenal kalau kita itu berasal dari negara Indonesia. Tidak rasa sudah sampai di penghujung. Baiklah,
Mungkin cukup sekian dari saya mengenai pembahasan definisi dan sifat ciri hakiki bahasa. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sekian dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.